Berlatar di negara Brazil, kisah akan berfokus pada sekelompok turis asal Amerika. Ada Alex si kakak, Bea si adik, dan teman dekatnya bernama Ami. Mereka bertiga bermaksud untuk liburan di pesisir pantai Brazil, di mana Pak supir bus mengalami kesulitan ketika sepasang kekasih membawa motor sangat pelan dan sangat amat cuek, sehingga ketika Pak supir menyalip di tikungan, ada sekelompok pejalan kaki di pinggir jalan dan tiba-tiba bus pun terjatuh ke jurang, namun semua penumpang berhasil keluar sehingga tidak ada korban jiwa. Namun sekarang mereka bertiga harus terlantar di sebuah pedesaan yang jauh dari mana-mana. Yang di situ ketiganya berkenalan dengan penumpang lain yang juga merupakan turis sama, memiliki tujuan yang sama pula. Ada Vin dan Liam dan satu lagi ada seorang perempuan bernama Prue. Meski terlantar, setidaknya Alex dan kawan-kawan sekarang punya 3 sahabat baru yang berasal dari negara yang sama. Models are from Floripa. Do you understand how select that gene pool must be? It's a tiny town. Saat sedang menunggu bus lain itulah Bea iseng mengambil foto seorang anak kecil dari penumpang lain, di mana ayahnya langsung melarang Bea melakukan hal itu, hingga terjadi sedikit ketegangan di antara kedua belah pihak. Menurut Prue yang pernah melihat berita di koran, memang di daerah sini sering terjadi penculikan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh kelompok sindikat penjualan organ dalam. Sehingga cukup masuk akal apabila warga lokal merasa risih dengan apa yang dilakukan oleh Bea barusan, karena takut hal itu terjadi pada anak mereka. Saat itulah organis yang sedang membawa kelapa muda segar yang karena seperti enak minum kelapa di tengah-tengah bolong seperti ini, Prue yang bisa bahasa Brazil pun bertanya dari mana kelapa muda itu, yang ternyata ada sebuah bar kecil di pesisir pantai yang tak jauh dari lokasi ini. Sehingga mereka berenam memutuskan untuk pergi ke sana dan memisahkan diri dari penumpang yang lain yang sedang menunggu bus yang tak kunjung muncul. Dan inilah Turistas. Setibanya di bar yang dimaksud, mereka semua melepaskan pakaiannya masing-masing untuk bisa segera masuk ke dalam air laut. Yang setelah puas bermain air, Alex dan kawan-kawan memesan minum kepada seorang penjaga bar yang dengan begitu ramahnya melayani mereka semua. Camila, Prue, Alex. Prazer. Nice to meet you. Saat itulah mereka tak sengaja bertemu dengan pasangan turis yang kebetulan sudah beberapa hari liburan di tempat ini, di mana menurut mereka tempat ini sangat layak untuk dijadikan objek wisata karena selain pantainya indah, penginapan dan jajannya pun sangat amat murah, sehingga Alex dan kawan-kawan sepakat untuk liburan di lokasi ini. Tak lama muncullah seorang pemuda lokal bernama Kiko, tapi nggak dingin. Meski kaku dan canggung, Kiko berupaya untuk tetap terlihat senang dan ramah meski bahasa Inggrisnya tidak terlalu lancar. What's your name? Alex. Okay, Alex. I'm in love with you, America. I love you, Brazil. Yeah. Meu nome é Kiko, hein? Malamnya, Alex dan kawan-kawan berpesta dengan para pengunjung lain yang tentu saja ada Hammer yang selalu menjadi menu utama. Yang entah apa yang sudah dimasukkan ke dalam minuman mereka, Alex dan kawan-kawan sampai dibuat tepar hingga pesta usai. Keesokan paginya, mereka benar-benar terkejut saat semua barang-barang pribadi milik mereka sudah menghilang entah kemana. Selain bar sudah tutup, tidak ada satu orang pun yang terlihat di pantai ini, termasuk pasangan kekasih yang sempat berkenalan kemarin. Sehingga mau tidak mau, mereka terpaksa harus kembali ke pinggir jalan untuk pergi ke desa terdekat untuk mencari bantuan. So sure.
Dan ternyata pasangan kekasih yang kemarin kita lihat rupanya sudah diculik oleh sekelompok penjahat yang gabungan dalam sindikat penculikan dan penjualan organ dalam. Wisatawan macam negara adalah target utama mereka, sehingga ketika si cowok memberontak, satu penjahat pun tak segan-segan untuk mengacungkan goloknya. Dan melihat kekasihnya mati dibunuh, si cewek pun nekat lari ke dalam hutan. Lalu dikejar oleh satu penjahat lain. Namun karena dia tidak mengenal trek dan jalur hutan ini, si cewek pun harus mati terjatuh ke bawah jurang yang sangat amat tinggi. Kembali lagi ke si Alex dan kawan-kawan yang sudah tiba di desa dekat pesisir pantai ini. Yang di situ semua penduduk nampak acuh tak acuh melihat mereka yang sangat kebingungan. Bahkan ketika ditanya oleh Pru sekalipun, mereka sepertinya malas-malasan untuk menjawab dan menolak untuk membantu. Saat itulah Bea menyadari topi milik Alex kakaknya ini dipakai oleh seorang bocah yang karena si bocah kabur, Liam terpaksa mengambil sebongkah batu dan melemparnya tepat mengenai kepala bocah tersebut. Akibatnya terjadilah keributan ketika Liam ketahuan telah mencederai si bocah tersebut. Beruntung sebelum diamuk masa muncul si Kiko yang datang untuk menolong dan membawa mereka semua ke tempat aman. Di tengah perjalanan, Kiko pun menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke rumah pamannya yang ada di tengah hutan karena menurutnya terlalu berbahaya apabila Alex dan kawan-kawan tetap berada di desa. Apalagi setelah Liam melukai kepala seorang bocah, bisa-bisa mereka menjadi sasaran amuk warga yang memang tidak suka dengan keberadaan turis asing di lokasi ini. Beralih ke tempat lain, kita akan diperkenalkan pada bosnya para penjahat yang bernama Zamora. Ini dia orangnya. Dia kecewa dengan anak buahnya yang gagal membawa korban baru, yang dalam hal ini sepasang kekasih yang si cewek jatuh ke jurang tadi. Namun mereka sudah memiliki gantinya, yaitu sekelompok wisatawan asing asal Amerika, yakni Alex dan kawan-kawan, yang saat ini sedang berada di tengah hutan. Di sini kita juga akan diperlihatkan dengan seberapa kejam dan sadisnya si Zamora. Saat salah satu anak buahnya terlalu sibuk main HP, Zamora pun membeli uli bakar dari seorang bocah, kemudian menggunakan tusukannya untuk membunuh si anak buah dengan cara menikam bola matanya hingga tembus ke otak. Demi untuk memperingatkan kepada yang lain jangan pernah sibuk sendiri. Kembali ke Alex dan kawan-kawan yang sudah berjalan sekitar 10 jam lamanya, di mana lelah dan letih sempat terobati ketika Kiko menunjukkan sebuah air terjun dan goa batu di bawah sungai yang di situ mereka menjadi semakin dekat. Bahkan Kiko sendiri merasa seperti punya teman-teman baru yang sangat menyenangkan. Merasa puas menikmati keindahan di bawah sungai, mereka pun kembali ke atas air terjun dengan Kiko yang ingin pamer sebuah lompatan yang justru mengakibatkan sebuah bencana ketika kepala Kiko terbentur batu di dasar sungai hingga dia harus mengalami cedera cukup parah akibat kesalahannya sendiri. Karena masih setengah sadar, Kiko pun berhasil menuntun mereka menuju rumah sang paman yang lokasinya sendiri benar-benar terpencil jauh di dalam hutan, di mana Alex dan kawan-kawan langsung mengobati Kiko dengan persediaan obat-obatan yang ada di rumah tersebut. Kiko. Should we keep him awake? I don't know. Selesai mengobati Kiko dan membiarkannya istirahat, Alex dan kawan-kawan menemukan beberapa kejanggalan di rumah ini, seperti stok makanan yang banyak, layar monitor, CCTV, dan beberapa paspor milik wisatawan asing yang tersimpan di dalam laci, di mana Alex mengambil sebuah pisau lipat Swiss Army
yang kebetulan tergeletak di antara paspor-paspor tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika mereka sedang berkumpul setelah makan malam, tiba-tiba muncul sebuah helikopter yang sepertinya adalah Paman Kiko, di mana Anda semua yang ada di rumah mungkin sudah bisa menebak jika paman yang dimaksud oleh Kiko adalah Zamora, si bos sindikat yang kejam dan sadis. Yang di situ Alex dan kawan-kawan hanya bisa terdiam tanpa kata ketika Zamora dan anak buahnya sibuk membawa barang-barang ke dalam rumah ini. Você não sabe o que aconteceu, você sabe que eu tô acostumado a fazer palhaçada, né? Foi difícil pousar. Você não tá me olhando? Eu tô acostumado a fazer palhaçada. Você é gente boa, Pro. Ketika Kiko sedang berbicara dengan Zamora, Alex sendiri didekati oleh seorang perempuan yang merupakan asisten Zamora yang menyarankan agar mereka secepatnya lari dari sini karena Zamora memiliki rencana yang cukup rumit dan mengerikan. Namun karena Alex tidak mengerti apa maksudnya, dia dan Bea hanya diam saja tanpa berbuat apa-apa. Yang ketika Kiko disuruh untuk pergi dari tempat ini, tiba-tiba Alex, Bea, Pru, dan Liam pun dikurung di dalam kurungan anjing bersama dengan para anjing, di mana Ami dan Vin sendiri terlihat sedang berada di sebuah ruangan yang mirip sekali dengan ruangan operasi. Yang betapa terkejutnya mereka berdua saat baru menyadari jika Zamora dan asistennya bermaksud untuk membedah tubuh Ami dan mengambil semua organ berharga di dalam tubuhnya, termasuk darahnya. Karena semua yang ada di tubuh manusia pada kenyataannya bisa menjadi duit, asalkan tahu kemana harus menjualnya dan ke siapa yang membutuhkannya, seperti Zamora yang punya banyak koneksi ini. So, if I read, what does he do? Our land, rubber, sugar, gold. And now for our inside. Selesai dengan Ami dan sambil menunggu asistennya membius Vin, Zamora pun pergi ke dapur untuk menemui anak buahnya yang kepergok sedang melakukan chest brute alias bersenggama, di mana Zamora menyuruh si anak buah untuk bawa turis yang lain dan segera letakkan di ruang operasi. Saat si anak buah sedang berjalan itulah, kita akan melihat Alex mengeluarkan pisau lipat yang sempat diambilnya tadi siang, di mana Alex meminta Bea untuk lepaskan ikatan tangan mereka, yang ketika si penjahat datang tiba-tiba, ya, muncul Kiko yang sudah berubah pikiran dan memutuskan untuk berpihak kepada Alex dan kawan-kawan. Bea dan Pru disuruh untuk lari duluan menuju air terjun, sementara Alex dan yang lainnya akan kembali ke rumah untuk menyelamatkan Vin dan si Ami. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkan Ami, namun di situ masih ada si Vin yang tengah tergulai lemas akibat obat bius. Yang ketika mereka berdua sedang membopong Vin dari tempat tersebut, tiba-tiba muncul salah satu anak buah Zamora yang bernama Samsul yang berhasil menembak mati si Vin, sehingga Liam yang tak terima pun memilih untuk melawan dan harus ikut mati bersama sahabat karibnya tersebut. Keesokan paginya, Alex dan Kiko berhasil sampai di air terjun yang di situ sudah ada Bea yang sedang sendirian, sementara Pru menghilang entah kemana. Karena gelapnya hutan membuat mereka berdua terpisah satu sama lain. Saat itulah mereka mendengar suara kekurusukan dari di tengah hutan hingga ketiganya memutuskan untuk masuk ke dalam air dan menyelam menuju gua di bawah sungai. Dan Pru rupanya sudah semalaman bersembunyi di sana karena saking takut diketahui oleh Zamora dan anak buahnya, di mana mereka berempat memutuskan untuk kembali menyelam menuju sisi lain dari goa ini, yang ketika baru saja muncul di permukaan, tiba-tiba
Kiko terkena tembakan Zamora, sementara yang lain dengan cepat menyelam ke dasar sungai dan harus terpisah satu sama lain. Yang di situ sudah ada satu anak buah Zamora yang diperintahkan untuk ikut menyelam, yang secara kebetulan Bea menjadi sasaran pertamanya. Karena Bea menyelam terlalu dalam, dia pun harus bertahan hidup dengan cara menghirup udara yang menempel pada bebatuan. Sama dengan si penjahat yang melakukan hal serupa, sehingga Bea harus secepatnya mencari tempat aman untuk menghindari kejarannya. Saat Bea sudah mencapai permukaan itulah, si penjahat pun muncul tepat di depannya, di mana Bea langsung menggigit jari tangannya, kemudian merebut anak panahnya, dan langsung menusuk si penjahat hingga dia modar saat itu juga. Setelah Bea berhasil kembali pada Alex dan Prue, kita akan melihat Zamora sedang berkeliling sendirian mencari mereka bertiga, yang karena Alex sudah muak dengan semua ini, dia memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan cara bersembunyi di dalam kegelapan. Dan Alex berhasil membuat kepala si Zamora pecah, namun tidak sampai meninggal dunia karena Samsul tangan kanan Zamora keburu datang dengan senapan di tangannya. Disinilah Prue yang bisa berbahasa Brazil pun memohon agar Samsul mengkasihani mereka bertiga, yang karena Samsul tak kunjung menarik pelatuknya, Zamora yang jengkel pun mengucapkan kata-kata yang merendahkan seorang seperti dasar pengecut dan kata-kata kasar lainnya. Sehingga Samsul yang memang sadari awal sudah kesal dengan perlakuan Zamora pun memilih untuk menembak majikannya sendiri dan membiarkan mereka bertiga bertahan hidup. Alex, Bea, dan Prue terlihat sudah berada di salah satu rumah milik penduduk desa yang kebetulan orang baik, sehingga ketiganya mendapatkan bantuan untuk bisa pulang kembali ke tempat asalnya. Setelah semuanya selesai, disitulah Alex dan yang lainnya baru menyadari bahwa liburan ke tempat asing dan jauh bukanlah pilihan yang tepat untuk healing dan refreshing. Karena pada kenyataannya, cukup dengan diam di rumah, siapkan cemilan sambil menonton video-video dari channel Al Cinema pun nampaknya sudah lebih dari cukup untuk menghibur kalian yang sehari-harinya sudah bekerja keras demi mencari nafkah.